Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raiza Rifa. Saya mahasiswa Kimia Universitas Pajajaran Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai assignment test internship Kapuspedia. Pilihan kedua saya yaitu Human Capital. Soal yang pertama mengenai Human Capital, yaitu sebuah studi kasus. Sejak dahulu, PT Maju Mundur Jaya dikenal sebagai perusahaan yang memiliki turnover cukup tinggi. Semakin hari, semakin banyak karyawan yang mengeluh dan ingin berhenti kerja. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang diberikan oleh para manajer semua divisi selalu tinggi, hingga para karyawan overtime namun tidak ada intensif tambahan. Beberapa karyawan sudah mencoba menyampaikan hal tersebut, namun para manajer dan kepala departemen tidak mendengarkan atau mempedulikan karyawannya dan terus meminta karyawan untuk kerja karena mereka sudah digaji. Menurut kamu, penyelesaian apa yang dapat diberikan sebagai human capital di PT Maju Mundur Jaya? Dilihat dari pengertiannya terlebih dahulu, human capital merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Jadi di human capital ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu ada HR admin, talent acquisition, dan training development. HR admin yaitu memegang penting dalam manajemen sumber daya perusahaan seperti mengurus administrasi, personalia, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi karyawan hingga kompensasi dan tunjangan. Talent acquisition itu posisi yang berfungsi untuk menelaah individu yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan secara efektif dan efisien. Di samping itu, fokus talent acquisition ialah mengembangkan seorang talenta secara tepat. Yang ketiga yaitu training and development. Pelatihan dan pengembangan atau training and development merujuk pada struktur total dan program di dalam dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan utamanya untuk kinerja pekerjaan dan promosi karir. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari studi kasus tersebut. Yang pertama sebagai HR admin atau HR admin, sebagai solusi dari masalah tersebut, perusahaan ini dapat menyesuaikan budaya kerja yang dianut dengan budaya dan kebiasaan karyawan sehingga terciptalah budaya perusahaan yang khas. Penting bagi sebuah perusahaan ini memiliki budaya kerja sendiri sehingga karyawan ini akan merasa nyaman dan dapat bekerja secara maksimal. Budaya kerja yang tidak disukai oleh karyawan sebaiknya dievaluasi lebih lanjut, khususnya kepada manajer divisi yang seharusnya dapat mengayomi karyawannya dengan baik sehingga karyawan pun dapat bekerja secara nyaman. Yang kedua, sebagai talent acquisition. Seorang talent acquisition juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan baru tersebut bisa beradaptasi dengan baik. Biasanya dalam beberapa bulan pertama, seorang karyawan baru ini akan diajak berbincang dengan seorang talent acquisition. Pada kesempatan tersebut, talent acquisition ini bisa menanyakan hambatan, pengalaman, hingga feedback yang dapat membuat kerja karyawan tersebut lebih baik. Talent acquisition juga memiliki tanggung jawab pada negosiasi gaji, tunjangan, hingga perjalanan karir karyawan. Nah, pada kasus ini, seorang talent acquisition dapat mengajak karyawan untuk berbincang mengenai masalah yang dihadapi, dan hasilnya akan dievaluasi lebih lanjut kepada manajer divisi terkait agar didapatkan solusi yang terbaik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, sebagai training and development. Pada kasus ini diadakan training and development yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan agar pelatihan yang dilakukan itu berjalan dengan efektif. Inisiatif harus dilakukan oleh tim TND untuk memahami keterampilan yang sudah dimiliki dari karyawan dan menyarankan career path yang mereka bisa kejar dengan mengakuisisi keterampilan baru. Saat tim TND menawarkan karyawan sesuai pelatihan yang diinginkan, karyawan akan keluar dari kemauannya sendiri dan menjadi relawan untuk pelatihan tersebut. Nah, pendekatan komunikasi ini tuh akan memungkinkan sebuah perusahaan ini tuh dapat mendukung rotasi kerja atau budaya kerja dan karyawan juga akan diberdayakan dengan baik sehingga karyawan dapat merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.